Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di Daily Pelaut. Video referensinya pelaut Indonesia. Halo guys, baru-baru ini saya kembali mencoba membuat antena penguat sinyal di kapal ya. Khususnya untuk sinyal 4G. Sebetulnya saya sudah menyerah, beberapa tahun lalu itu saya sudah bikin dan saya sudah menyerah. Tetapi kemarin setelah kita bikin lagi, kebetulan ada chipmate orang Russian ya, kita panggilnya beruang. Yang tahu pasti senyum-senyum. Jadi saya semangat lagi untuk bikin ini gitu, dan hasilnya kemarin itu terpantau bagus guys. Dan saya excited banget sampai saya bikin video pengumuman buat teman-teman. Ke videonya itu kayak begini nih. Jangan di skip guys. Ini penting banget buat teman-teman, khususnya yang pengen sukses LDR ya, bagi para pelaut khususnya. Karena kunci dari LDR adalah intensnya komunikasi. Dan biar komunikasi tidak terhambat gara-gara sinyal, kita harus bikin antena kayak begini. Oh, berhasil. Follow dulu dan ramein komennya ya, baru nanti saya akan buatkan tutorialnya. Ya, kayak gitu. Dan kemudian bener-bener rame komennya, tetapi banyak banget yang komen itu nanyain alat yang dipakai gitu ya kan. Alatnya apa, Bas? Alatnya apa? Akhirnya saya juga bikin video yang keduanya. Ya, meskipun males banget kalau nanti ada yang ledekin, ada part 2-nya gitu. Itu katanya Indonesia banget ya. Akhirnya saya bikinkan video part 2-nya untuk mereview alat yang saya gunakan ini. Ini dia videonya. Halo guys, karena part satunya rame, sebelum tutorial, saya ingin review dulu ya. Karena banyak banget pertanyaannya itu menanyakan apa dulu alat yang digunakan ya. Oke, pertama kita menggunakan ini ya. Ini adalah modem. Ini biasa aja, modem bisa didapat 100 sampai 300 ribu di Tokopedia juga ada. Kemudian kita sambungkan ke kabel antena ini ya. Nah, kemudian bikin antena 3G nih guys. Ini kotaknya kita terbuat dari aluminium, kita gunting sendiri aja. Ini kalau nggak cukup di part berikutnya ya, tapi jangan diledekin. Atau teman-teman bisa cek di YouTube Daily Pelaut ya, nanti kita akan detail review dan tutorialnya. Kotaknya aluminium, kita gunting sendiri. Ukurannya itu 10 kali 220 mm ya, atau 22 cm. Kemudian ini terbuat dari kabel, kita buka aja kabel, dipapas itunya, plastiknya, atau PVC-nya. Lalu kita kupas tembaganya doang, kita lilit-lilit dan bikin rangkaian seperti ini ya. Ini pun ukurannya harus pas. Nanti saya kasih rumusnya, itu harus pas. Jadi bisa dapat 4G. Kemudian dari sini kita sambung dengan kabel modem tadi, dan hasilnya hari ini kita udah pantau, alhamdulillah berhasil guys. Untuk kecepatannya jadi nambah. Ya, itu video keduanya. Kemudian karena di TikTok itu kan durasinya pendek banget ya, maksimal 1 menit. Dan kalau 1 menit juga kadang-kadang itu nggak tahu lah algoritmanya seperti apa. Kadang-kadang viral, kadang-kadang sama sekali nggak ada yang view gitu. Jadi banyak banget video saya yang dipotong gitu ya. Dan di sini saya ingin melengkapi video-video tentang review, terutama yang kedua yang dipotong ya, seperti ini ya guys. Dan karena kita udah bikin, jadi kita bikin antena 3G nih guys. Nanti kita review ya bahannya apa, kemudian yang penting itu ukurannya ya, termasuk ukuran kotak ininya, kemudian kotak-kotak ininya, lempengan tembaganya, caranya, kemudian talinya. Nanti kita reviewkan. Kemudian ini juga, ini semua ramah lingkungan ya, karena semua adalah dari limbah ya, atau barang bekas. Ini bekas CD ya. Mungkin anak milenial udah nggak tahu nih CD ini buat apa. Kayak gitu. Nah, kabel-kabelnya pun bekas. Dulu saya pernah beli di Tokopedia antena macam begini, bisa ditempel di kaca. Itu buat 4G katanya. Tetapi setelah dicoba, efeknya nggak terlalu ini guys, nggak terlalu berasa gitu efeknya dibanding dengan apa yang kita buat baru-baru ini. Kemudian sebelum ada 4G kita juga pernah beli antena 3G ya. Ini bisa dipasang di luar atau ditempel jendela. Kemudian ini buat pasang HP di sini. Jadi sinyalnya nggak lewat dicolokin ke HP gitu ya kan. Jadi lewat WiFi. Kemudian tadi ini modem itu masih kita sambung ya. Modem bisa kita taruh dekat jendela. Kemudian kita sambung dengan extender WiFi. Nanti kita tunjukin WiFi atau extender apa yang kita pakai. Jadi yang kepotong itu yang seperti ini. Ukurannya harus pas, nanti saya kasih gambarannya. Karena kalau nggak pas itu hitungannya ya, udah akar kuadrat, kemudian akar 3 dan sebagainya, ada rumusnya, itu harus pas. Jadi bisa dapat 4G. Kemudian dari sini kita sambung dengan kabel yang bekas dari antena 4G tadi ke modem tadi. Dan hasilnya 2 hari ini kita udah pantau, alhamdulillah berhasil guys. Kadang-kadang 3G, kadang-kadang 4G. Tetapi untuk kecepatannya jadi nambah. Kita bisa dapat 2 MB ya, 2 MB per second
saat ini ya. Sebelumnya itu maksimal 37 kilobyte doang. Jadi kalau kita live YouTube atau live TikTok itu udah nggak bisa. Guys, itu aja dulu reviewnya. Jadi nanti alat-alat bahan-bahannya teman-teman harus punya ini ya, aluminium. Tapi kalau ada kopar juga nggak apa-apa, atau kuningan. Kemudian ada kabel kuningan, bagusnya yang kawat satu ya. Kita bisa gulung mungkin 1 meter. Kemudian kabel antena ya. Kabel antena itu beda guys sama kabel listrik ya. Kabel antena yang di luarnya ada serabut, kemudian di dalamnya ada ada wire satu itu ya. Itu dulu guys, dan hanya sesederhana ini gitu ya. Hanya sesederhana ini. Kemudian ini antenanya direction ya. Jadi kalau kapalnya pindah-pindah ya, ini juga harus pindah arahnya kemana di daratan atau ada tower di mana gitu. Dan ini sudah dibuktikan berhasil guys. Jadi tunggu video berikutnya. Karena saya harus persiapkan dulu. Kalau tutorial itu kan harus persiapkan bahan ya. Jadi saya mau bikin satu lagi, nanti kita siapin dari awal. Biar teman-teman sekali lagi LDR-nya sukses. Nah, oke. Tadinya di video ini saya ingin banget menyampaikan tutorialnya ya, caranya. Bahkan saya udah siapin potong-potong lagi, kemudian siapin lagi kabel-kabelnya untuk untuk bikin caranya gitu, tutorialnya seperti apa, biar langsung bisa dipraktekin oleh teman-teman. Tetapi karena kebetulan tadi itu kita pergi ke tempat agak jauh dari sinyal, ternyata guys, tadinya kita dapat 4G, kemudian kadang-kadang megabyte-nya atau speed-nya itu ada 2 megabyte gitu, ternyata menurun gitu. Makanya saya belum berani ngasih tutorial ini karena ternyata ada kekurangannya gitu. Jadi tiba-tiba drop lagi itu sinyalnya. Tetapi kelebihannya adalah ternyata kita bisa dapatkan sinyal Wi-Fi-nya langsung dari kabin-kabin gitu ya. Kalau sebelumnya kan harus pakai extension, saya ada extension, harus pakai extensionnya. Sekarang tanpa extension itu bisa terjangkau di kabin gitu ya. Dan bahkan para rating yang kabinnya lebih di bawah, dia bagus katanya sekarang sinyalnya bisa masuk kamar gitu ya kan. Nah, dengan demikian berarti ini lebih ke booster gitu ya. Jadi memberikan sinyal pemancaran sinyal gitu, bukan penangkapan sinyal dari operator gitu. Nah, makanya saya tidak akan dulu bikin tutorial cara bikinnya ya sebelum ini berhasil. Jadi doain buat teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa eksperimen ngikutin dengan meskipun penjelasannya kemarin terbatas, ikutin seperti itu. Nanti kalau teman-teman punya improve lebih bagus, bisa kita sama-sama share, nanti kita bisa dapatkan antena yang lebih baik. Jadi sekali lagi video ini saya mohon maaf belum bisa bikin tutorialnya ya. Tapi tetap semangat, pasti saya bikinkan tutorialnya jika benar-benar sudah berhasil. Biar berfaedah dan bermanfaat gitu, bukan cuma konten. Jadi eksperimen ini bukan cuma konten. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe. See you next time.